Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Ya pun. Selamat pagi, sahabat religi. Kembali lagi bersama saya, Mary Fitrianti, host pada podcast Bincang Santai di Mas Islam Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Tentunya pada podcast pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang halal. Di mana halal ini adalah halal bukan halal menikah ya, tapi halal produk halal, di mana wajib halal 2026. Dan tentunya pada podcast Bincang Santai kita pada pagi hari ini kita ditemani oleh dua narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu yang pertama Bapak Haji M. Ali SAG MM. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sahabat religi, Bapak Haji M. Ali ini merupakan Kapok Jalu Provinsi Lampung atau Kepala Kelompok Kerja Penyuluh Provinsi Lampung. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Azianatul Diana Hanif SE. Beliau merupakan PJPH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Selamat datang Ibu. Ya. Jadi dua narasumber kita ini merupakan narasumber yang sangat mumpuni di bidang produk halal. Kenapa? Mbak Aziana ini dari segi bagaimana halal dalam undang-undang, dalam peraturannya seperti apa. Kemudian Bapak Haji M. Ali sendiri tentang halal mumpuni di bidang bagaimana dalam perspektif agamanya ya Pak Haji ya. Jadi sahabat religi, kita langsung saja kita akan bincang-bincang santai terkait wajib halal 2026. Kita yang pertama kita akan ingin mengetahui bagaimana apa itu wajib halal 2026. Kan itu sebagai slogan ya. Iya. Wajib halal 2026. Silakan baik dari Pak Haji sendiri atau Mbak Aziana yang langsung duluan. Silakan. Iya. Siapa dulu? Oke, Mbak Aziana silakan. Untuk wajib halal 2026 itu adalah program pemerintah Mbak Mary, yang mana di tahun 2026 nanti di tanggal 17 Oktober 2026 semua produk pangan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan juga barang gunaan itu semuanya harus sudah bersertifikasi halal sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di Indonesia ya. Yang jelas itu nanti sertifikasi sertifikat halal yang keluar itu harus dari BPJPH gitu Mbak Mary. Dulu tuh sempat ada sebenarnya ya Pak Haji ya, ada wajib halal 2024. Cuman pada praktiknya itu mungkin banyak banget UMK ya, apalagi UMK ini yang belum siap gitu Mbak untuk menyiapkan produknya untuk disertifikasi halal, karena memang dari segi bahan, dari segi zat yang kecil-kecil gitu itu juga memang harus sudah bersertifikasi halal. Jadi pemerintah memberikan kelonggaran kembali di tahun 2026 ini untuk memberi ruang gitu ya untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, sehingga nantinya ketika tahun 2026 itu sudah diberlakukan wajib halal, mereka udah nggak kaget lagi gitu. Jadi persiapannya memang 2 tahun sebelumnya ya. Itu malah dari tahun 2014 Mbak Mary aslinya ya. Karena seribet itu apa ya, saking sampai persiapannya begitu lama gitu ya untuk menjadikan produk itu halal gitu. Sebenarnya untuk prosesnya itu tidak seribet itu, cuman memang karena memang harus dari kecil-kecilannya, zat-zat yang kecil, bahan-bahan yang kecil itu memang harus bersertifikasi halal. Jadi mau nggak mau dari bahan-bahan tersebut, bahan-bahan pokoknya itu memang nunggu dia bersertifikat halal dulu. Sampai nanti untuk produk-produk yang diedarkan itu juga lebih mudah untuk pemrosesannya. Karena kalau misalnya dari zat-zat yang kecil itu dia nggak bersertifikasi halal, itu nanti ketika mengajukan bisa dibalikin lagi Mbak Mary. Jadi memang dari segala proses itu benar-benar juga banyak kehati-hatiannya seperti itu. Jadi saking dia detailnya, jadi memang persiapannya harus lama dan panjang ya. Kemudian kita sahabat religi, kita juga selain wajib halal 2026 itu kan secara peraturannya ya seperti itu. Kita juga ingin mengetahui nih sahabat religi semua tentunya dimanapun berada, pengen tahu bagaimana halal itu sendiri dalam perspektif agama, terutama yang dalam agama Islam ya Pak Haji. Silakan Pak Haji, bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Mary ya. Belum berubah kan namanya ya. Belum Pak. Jadi memang dalam konteks agama Islam ya, perintah tentang memperhatikan halal itu sudah 1400 tahun yang lalu ya. Ini bisa dibuktikan di Quran surat Al-Baqarah ayat
168 ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi wahai manusia, makan apa-apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Ini konteksnya ini universal karena tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, tapi disebutkan ya ayuhan nas. Artinya halal itu konsumsi semua gitu, bukan hanya konteks dalam konteks Islam. Karena ketika kita bicara halal pasti baik ya untuk tubuh, baik untuk kesehatan kita, baik juga secara rohaniah kita gitu. Jadi ketika kita bicara halal tuh ada dua elemen yang kita dapat. Yang pertama dari segi kesehatan, yang kedua dari segi perasaan rohaniahnya gitu. Jadi orang yang tidak dianjurkan sekalipun makan yang halal, tapi ketika makan yang halal dia lebih merasa lebih baik gitu ya, lebih baik gitu. Jadi memang itu luar biasa. Dan kalau seandainya ini memang diprogramkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk melabeli bahwa tahun 2026 ini menjadi batas supaya kita lebih sampai kepada halal produk segala macamnya, itu berarti memang ini ya sesuai dengan runtutan atau tuntutan agama, bahkan tuntunan agama bahwa kita memang harus memakan dari apa yang ada di muka bumi itu yang halal lagi baik gitu. Jadi intinya halal ini bukan hanya khusus untuk orang yang beragama Islam ya Pak Haji. Karena di dalam ayat Al-Quran sebagaimana Pak Haji jelaskan tadi, kita dapat ambil kesimpulan ya ayuhan nas, manusia secara umum ya Pak Haji ya, bukan betul. Ya ayuhal aladina amanu gitu kan. Bukan hanya orang yang beriman kepada Allah gitu. Jadi semua manusia bukan hanya beragama Islam, jadi halal itu tadi kata Pak Haji baik gitu kan ya. Jadi yang nggak beragama Islam nggak buat sertifikat halal lah gitu kan, halal identik dengan Islam, tidak. Jadi halal itu untuk semua ya, kebaikannya untuk semua, dinilai baik nggak nih semua. Gitu ya, betul Pak Haji. Nggak cuma orang Waikana. Jadi bukan cuma orang Waikana. Kita sahabat beragama Islam, sahabat religi dimanapun berada, tentunya pasti tahu gitu. Oh ternyata halal ini bukan identik dengan hanya dengan Islam, tapi adalah program pemerintah di mana adalah untuk kebaikan, bahwa halal ini suatu proses di mana dalam Islam sendiri itu adalah kebaikan untuk semua manusia gitu. Bahkan pernah dengar itu kan halal untuk dunia gitu. Kan benar. Ya. Jadi gitu ya sahabat religi ya. Kemudian selanjutnya nih Mbak Aziana, kita juga pengen tahu produk apa saja sih yang wajib untuk dilabeli halal di tahun 2026 ini. Jadi produk apa saja gitu, apakah hanya makanan atau yang lainnya gitu? Seperti yang udah aku jelasin tadi, produk-produk yang halal tadi, kalau misalnya yang terpaut di tahun 2026 dulu nih, itu memang produk pangan, terus minuman gitu kan, obat-obatan, kosmetik, dan juga barang gunaan. Jadi barang gunaan tuh kayak misal kuas untuk makanan, itu dari segi bulunya, dari segi pembuatan si produknya itu, si kuasnya itu juga dipastikan bahwasanya semuanya sudah sesuai dengan standar halal gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk kehalalan sendiri ya memang yang wajib halal itu ada kayak produk rekayasa genetika gitu kan, ada produk-produk lainnya yang tapi memang belum diwajibkan di tahun 2026 itu Pak Mary. Jadi nanti udah bertahap lah, dia ada tahapannya masing-masing. Jadi untuk yang wajib halal di tahun 2026 tadi memang produk-produk yang sudah ditentukan tadi ya, yang makanan, minuman dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk 2026 ini sementara ini yaitu adalah produk-produk tertentu ya, di mana seperti Mbak Aziana bilang kan, zat terkecil termasuk alat-alat penggunaan pembuatannya juga sebenarnya harus halal gitu ya. Kayak misalkan nih, kita kan selama ini mungkin Pak Haji ya, kita di masyarakat ya orang beli ayam itu ayam yang sudah dibubut ya Pak Haji. Nah itu bagaimana tuh Mbak Aziana gitu, ayam sudah dibubut itu apakah kita tahu kehalalannya dari mana gitu kan? Apakah disembelihnya, khususnya orang yang beragama Islam ya Pak Haji ya, apakah secara syariat penyembelihannya atau seperti apa, itu bagaimana Mbak Aziana? Nah itu juga udah dipikirin nih ternyata sama pemerintah. Jadi ada memang namanya program pelatihan Juleha ya Pak Haji ya, juru sembelih halal. Jadi memang nanti dari si ayam, baik ayam itu sapi atau yang berbahan daging gitu, yang memang
untuk penyembelihannya harus sesuai dengan syariat Islam itu sudah diatur gitu. Memang harus disembelih atau prosesnya itu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, si juru sembelih halal ini nanti dia adalah memang orang yang ahli sembelihnya gitu. Nah, nanti di si juru sembelihnya ini juga dia nanti ada di satu tempat yang namanya rumah potong hewan atau rumah potong umum, itu juga harus memang sudah bersertifikasi halal. Jadi nanti dari segi penyimpanannya juga itu memang diatur juga Mbak Mary. Jadi nggak cuma pas nyembelihnya doang. Jadi diatur ini terkontaminasi nggak nih sama barang-barang yang haram gitu. Jadi kalau kayak produk kita nih kan sehari-hari apa Haji ya Mbak Ziana, kayak makan bakso gitu kan ya, kita mie ayam gitu kan, itu jadi mereka itu bukan hanya dari produk baksonya halal, tapi mereka ngambil bakso, giling baksonya di mana itu harus dari penyimpanannya, prosesnya gitu, alat-alat yang digunakannya itu memang harus semuanya sudah diperhatikan. Nah, tentunya ini mungkin tugas kita bersama ya untuk kampanye produk wajib halal ini. Mungkin orang-orang di luar sana mikirnya ribet amat sih gitu ya Pak Haji ya. Yang punya UMKM tentunya mungkin harus ininya harus halal. Mungkin itu, tapi harus kita berkampanye gitu, bagaimana nggak seribet itu sebenarnya ya Mbak Ziana. Iya, sebenarnya itu apa ya Mbak, etika yang kadang orang nggak perhatikan. Etikanya adalah ketika proses itu bersih Mbak, itu tentunya kan bagus juga buat tubuh kan. Nah, inilah juga halal memperhatikan hal itu Mbak. Jadi, nah ini kita selanjutnya terima kasih Mbak Ziana ya. Jadi lebih paham lah ya produk apa saja ya, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, skincare, dan termasuk obat-obatan ya. Bukan hanya BPOM, tapi di situ sudah ada halalnya juga. Kemudian kita selanjutnya ke narasumber kita yang pertama nih, ada Bapak Haji. Kita mau tahu nih, sahabat religi, dampak untuk masyarakat sendiri. Bagaimana tuh Pak Haji halal ini dampaknya untuk masyarakat dan UMKM juga gitu? Sebenarnya kata kuncinya di kepastian ya. Dalam Islam itu kan ada kepastian hukum ya, bahwa ini halal, ini tidak halal. Begitu juga ketika kita lihat ritmenya ini, pemerintah ini saya pikir ya bagus juga ya, ketika misalnya juru sembelihnya sudah bersertifikat. Jadi orang tidak was-was kalau nyembelih hewan di mana, orangnya siapa. Karena dia sudah sertifikat dari ini. Terus proses gilingnya di mana? Mungkin nanti proses gilingnya juga di sertifikat. Jadi segala sesuatu itu memang ya tujuan ini kepastian tentang hukum, bahwa halal itu pada akhirnya menjadi sebuah anugerah dari Allah ya. Kan ketika orang menerjemahkan halal lagi baik itu, halal itu mendasarkan bahwa segala sesuatunya sesuai syariat ya, termasuk proses atau bahkan tempat mengolahnya, tempat penyimpanannya gitu. Terus juga ketika baik itu mengandung arti bahwa ketika dimakan itu mendapatkan manfaat yang membuat tubuh kita itu lebih sehat, bukan lebih sakit gitu kan. Makanya ini sebuah program yang menurut kadar agama ya ini sesuatu yang bagus ya untuk terus diinikan supaya orang tuh tidak was-was gitu kan ketika makan bakso, makan mie ayam, bahkan proses-proses yang ini. Dan ketika nanti terjadi isu di masyarakat, itu kan nanti yang dirugikan malah UMKM ya. Ini maaf Mbak Diana ya, jadi saya malah ngambil plot jenengan ya. Jadi kalau misalnya jadi kalau ada isu tentang oh itu di situ tidak halal. Nah, ketika sudah ada sertifikat halal, orang ya nggak usah bingung-bingung menjelaskan bahwa di sini halal, ini sudah ada sertifikatnya, bahwa proses kami di sini sudah pernah didampingi, diberikan arahan, sehingga nanti orang ini. Nah, andai kan nanti misalnya ada sesuatu yang ini, dan ketika orang itu tidak bisa membuktikan bahwa tempat usahanya halal, apa yang dijual halal, nanti yang rugikan UMKM itu sendiri kan. Artinya Islam memastikan bahwa halal itu adalah bagian dari kepastian dalam kehidupan masyarakat supaya tidak terjadi sakwa sangka, dan itu juga menjadi satu yang dilarang ya, bahwa kita dilarang untuk suuzon lah kepada orang, karena inna ba'dadzonni sebagian besar suuzon itu ya tidak bagus gitu kan. Nah, dengan adanya kepastian hukum, kepastian sertifikat yang telah diberikan, nah mudah-mudahan
masyarakat juga tidak ada celah untuk suudzon karena sudah di sertifikat. gitu. Ini mohon maaf sekali lagi ya ininya. Apa kan Bapak ini Bapak ini adalah satuan tugas halal juga, Mbak. Oh gitu ya. Nah, Jadi udah expert banget nih. Yang melarikan bukan hanya diri dari lah segi ya. agamanya tapi satgas juga. Iya. Jadi sebenarnya pengetahuannya tuh udah lebih banyak gitu Iya. tentang halal. Jadi kita nggak salah-salah lah podcast kita, ya. Sumber yang sangat mumpuni tentunya. Nah, jadi intinya gini ya Pak Haji ya. Jadi ini dampaknya untuk masyarakat sendiri adalah kepastian hukum ya Pak Haji ya. Jadi apa yang Bapak Haji sampaikan tadi, masyarakat ini kalau sudah ada sertifikat halal tidak was-was lagi, jadi nggak ragu-ragu untuk beli. Kemudian ini dampaknya untuk UMKM juga, ini pergerakan motor pergerakan ekonomi juga nih, namanya kebangkitan ekonomi umat jadinya ya Pak Haji ya. Insya Allah ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, ini ke Pak Haji lagi nih. Karena ini berkaitan dengan penyuluh ini ke masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya Mbak Ziana ya. Kemudian ini seperti apa Pak Haji tantangan di lapangan dalam memberikan penyuluhan atau suluh seputar halal. Nah, tantangannya seperti apa di masyarakat sendiri Pak Haji? Sebenarnya kalau dalam agama itu diharapkan setiap kita itu hati-hati, ya kan? Makanya ketika melihat produk itu jangan dilihat produknya tapi lihat halalnya dulu gitu kan. Nah, ini yang kadang orang tuh kayak kita inilah ya. Makan itu sudah teringat makannya lupa bismillahnya kan. Bener banget Pak. Bener. Kita keburu lapar lupa ini. Iya, itu. Jadi kan ketika kita masuk ke sebuah outlet ya, di situ banyak produk makanan. Berarti yang dilihat bukan produk makanannya terbuat dari belut kah, dari singkong kah, dari nangka kah gitu. Tapi dilihat dari ini berlabel halal belum. Nah, ini yang harus kita biasakan. Mungkin termasuk kepada diri kita, istri atau keluarga kita, anak-anak kita, bahwa yang kita mau beli ini pertama berlabel halal. Nah, ini gaya hidup ya Pak. Gitu. Jadi jangan sampai asal ini aja ngelihat makanan enak nih. Beli. Udah makan dari sampai sebelum. Ternyata Belum ada label halalnya gitu. bener. Nah, terkait dengan itu, nah was-wasan ini kan memang kalau ulama dulu diajarkan jangan lupa motong lagi hewan yang sudah dipotong dan kita tahu siapa yang motong, misalnya kita dapat kunjungan ya, karena ngerasa ordernya banyak motong asal-asalan. Kalau di Arab Saudi itu kan motong kambing 100 ekor itu satu orang, tapi ada pengawasnya. Kalau dia terlalu cepat mengayunkan belati juga ditegur gitu. Nah, ini makanya kalau sudah ternyata sudah matang dan kita yakini ini bisa dimakan, bismillah untuk memotong ulang lah itu. Ulama dulu begitu ngajarinya. Biar gak was-was Cuman salahnya karena susahnya karena kita sering lupa, belum bismillah udah masuk mulut gitu kan. Apalagi lihat label ya Pak ya. Apalagi lihat label itu. Baru-baru lihat label. Bukanya gitu ya. Nah, jadi tantangannya di lapangan sendiri adalah memberikan sosialisasi bagaimana gaya hidup kita akan pentingnya label halal itu Pak Haji ya. Oke. Ya, sahabat religi, nah ini ya luar biasa ya materinya. Jadi ini budaya kita untuk menjadi lebih objektif dalam memilih barang atau produk ya. Kemudian selanjutnya nih, Mbak Ziana, bagaimana nih solusi dan peran pemerintah nih, orang kalau mau daftar halal nih, bagaimana nih? Kemana? Bagaimana? Bagaimana dan kemana gitu? Tata cara seperti apa? Untuk sebenarnya kalau misalnya untuk UMK Mbak, yang omsetnya di bawah 1 miliar ya, itu udah gampang banget Mbak. Apalagi dia kalau misalnya produk-produk makanan ini tadi ya, yang seperti udah aku bilang, dari perintilannya itu udah aman, bahan-bahannya udah halal. Nah, itu dari tadi mikir perintilan Iya, bahan pokoknya lah gimana bahan-bahannya gitu ya. Perintilan bahasa anak sekarang Pak. Oh. biar masuk juga nih nanti nih.
Iya, dari bahan-bahan kecil-kecilnya itu loh, dari gulanya, garamnya, apa segala macam. Itu dia harus sudah bersertifikat halal, dia akan lebih mudah nanti proses halalnya. Ya, kalau misalnya mau mengajukan, itu pemerintah juga sudah menyediakan adanya yang namanya sertifikasi halal gratis. Ya, itu program Sehati yang sampai sekarang tuh kuotanya di Lampung itu masih lumayan banyak, ada 3.000. Masih berjalan, masih ada ya kuotanya. Masih banyak. Kemarin udah sempet turun ya jadi 1.000, cuman alhamdulillah ditambahin lagi nih jadi 3.000. Nah, nanti di halal ini juga disediain namanya P3H ya, pendamping proses produk halal. Nah, ini P3H ini di mana adanya Mbak Azia? Dan beberapa di antaranya tuh ada yang perorangan Mbak, ada yang dari masyarakat, ada juga tentunya kalau misalnya di Kementerian Agama itu penyuluh-penyuluh, hampir semua penyuluh itu semuanya PPH. P3H. Ya, jadi teman-teman atau mungkin ibu-ibu bapak-bapak sekalian kalau misalnya mau daftarin sertifikasi halal secara gratis itu nanti tinggal datang aja mungkin ke kantor Kemenak atau ke KUA nih di kecamatannya kan masing-masing udah ada KUA kan. Nanti insya Allah nanti dibantu di situ sama P3 yang ada yang di KUA gitu, dan itu gratis ya, kecuali tadi produk-produk yang memang dia turunan dari ayam, intinya bahan-bahan yang bernyawa gitulah ya, kecuali ikan ya, kecuali ikan ya. Kayak ayam, sapi, kambing itu nanti dia ada prosesnya sendiri, itu reguler. Kalau misalnya mau konsultasi bisa juga ke tadi sama aja sebenarnya karena pengetahuannya tentang hal juga sama aja, nanti bisa diarahkan. Bedanya kalau untuk yang produk sembelihan itu reguler. Iya, itu pakai reguler. Yang halal tadi ya Mbak Azia ya. Nanti prosesnya juga dia akan lebih banyak maksudnya orang-orang yang terlibat di dalamnya lebih banyak juga. Jadi kalau untuk produk-produk kayak misal seblak nih, itu gimana tuh frozennya itu? Nah, frozennya memang harus sudah bersertifikat halal yang diambil gitu. Kalau belum nanti, kalau misalnya belum ya memang dari P3H memang dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan yang mengganti lah ibaratnya. Yang cari sudah ada label halalnya. Iya, kalau bisa. Kalau seblak ya, kalau sebel mah nggak apa-apa. Jadi kan seblak tuh banyak tuh isiannya Pak Haji. Iya, apalagi bumbunya, apalagi prasmanan ya. Iya, saya selalu menghindari seblak itu gitu. kalorinya. Mengandung biasanya Karena ini kan level. favorit anak-anak zaman now gitu ya, dimana seblak makanan-makanan di era ya kan yang pedes-pedes. Ya, jadi anak-anak muda mungkin ya Saya nggak masuk ya berarti. yang biasanya suka seblak itu kan anak-anak 20 sampai 30-an tuh Pak Haji, gitu ya. yang belum punya penyakit asam lambung kayaknya. Jadi mungkin itu tadi kata Pak Haji, nah masyarakat lebih aware lagi nih gimana melihat seblaknya halal nggak nih gitu ya. Iya bagus. Ya, jadi bukan hanya sekedar makan tapi lihat udah halal belum gitu. Mungkin nggak perlu sungkan juga ke yang punya UMKM-nya, Mbak udah bersertifikat halal belum? Kalau belum, nah itu kali ya. Itu nanya memang ini, saya jadi pernah ya mau makan bakso itu kebetulan di daerah yang kebetulan tempat wisata ya. Saya bilang, Mbak ini halal nggak ada sih? Tapi itu hak kita loh. Iya, gitu. benar. Yang penting gaya bahasanya jangan nyinggung Iya, gitu. Nggak apa-apa nanya, itu hak kita. Iya, hak kita Untuk keamanan juga, Iya, kenyamanan kita mah. Bener. Jadi jawabannya apa Pak? Iya Pak, saya halal nih Pak, saya jamin. Tapi waktu itu belum ada program ini, makanya program ini seperti sebuah impian lah kalau menurut saya. Jadi kita nggak perlu bertanya, nggak buat orang juga canggung. Kita udah tahu ya Pak Haji ya. Cicing aja udah tahu. Gitu. Tapi memang ini sih salah satu yang kadang belum diterapkan itu penempelan label halalnya itu Pak. Nah itu sering banget saya nemu ketika ditanya, ini udah disertifikasi belum ya gitu. Udah, jangan lupa ditempel gitu. Jadi karena kan menimbulkan pertanyaan juga. Jadi kalau udah halal sertifikat tuh ditempel gitu ya. Benar. Enggak, temuan juga. Jadi kalau misalnya ada warung bakso misalnya, kalau sudah ada sertifikat halal di warungnya ada kalau dia produk makanan di tempatnya kemasannya itu ada, ya bikinkan lah di print atau apa gitu, karena dia sudah berhak nempelkan itu. Ini temuan nih, terima kasih, saya karena sudah tua jadi lupa. Dulu itu jadi temuan saya itu. Waktu jadi pengawas, jadi memang kok jadi saya ikut ke itu ya. Join aja Pak, join. Iya. Ya karena dulu pernah ngalami itu, saya pikir ya itu bagus itu diingatkan Bu
Ziana ya. Jadi ini ya sahabat religi udah diingetin nih sama PJPH nih, pengawas penjaga pengawas di Kabupaten Waikanan. Jadi kadang-kadang yang udah bersertifikat Nah, sendiri itu. lupa melabelkan di kemasan itu nama label halalnya. Nah, itu jadi itu kayak percuma gitu ya, udah punya sertifikat tapi nggak kita publik gitu bahwa itu udah halal gitu. Nah, ya. Jadi kan itu juga salah satu edukasi kepada kita semua tentunya. Jadi kalau sudah ada label halal, sudah tentu ini sudah bersertifikat gitu kan. Gitu ya. Kemudian nih, ini ke Pak Haji nih. Nah, saya Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya nih Pak Haji. Nah, ini katanya ini halal itu bukan itu, tapi halal lifestyle. Kemudian halal dan anak muda, itu bagaimana tanggapannya Pak Haji? Saya melihat gini ya, kalau yang pernah halal lifestyle kita, memang kita fokus tentang halal itu karena perintah agama juga ya. Terus yang kedua tentang gaya hidup tentang halal ini, karena saya satu gini, waktu itu ada tagline halal itu baik. Berarti kalau makanan yang kita makan itu nanti ngarahnya kepada kita. Orang bersyukur dia akan menjaga makanannya dengan makanan yang baik. Dan itu baru akan ada ziyadah tambahan nikmat. Itu di surat Ibrahim ayat 7 kan begitu ya. Jadi gitu. Terus yang kedua tentang Anak muda nih. anak muda. Anak muda ini justru harus belajar dari semua lini ya, karena nanti dia juga jadi anak orang tua kan. Jadi anak tua. Jadi orang tua ya. Ya walaupun kecil tapi sudah tua lah gitu kan. Kayak saya Mau nggak mau ya. kecil tapi anak tua. Ya artinya kebiasaan itu mempengaruhi pola hidup. Jadi pembiasaan anak-anak muda tentang bagaimana melihat produk, apalagi produk untuk anak muda ini macam-macam ya. Minuman aja udah nggak karu-karuan warnanya. Kalau dulu kan Mejiku Hibiniu kan, itu merah jingga gitu. Kalau sekarang ini udah mungkin Hijau teal. Jadi yang kayak gitu itu justru harus jadi perhatian supaya anak-anak muda juga move on dengan ajaran agamanya, move on dengan bahwa ini bagian dari girah kita terkait dengan meningkatkan marwah dari ajaran agamanya. Dan saya pikir anak muda lah yang harus jadi pelopor. Bahkan ada janji khusus loh untuk anak muda yang open dengan open dengan hal-hal yang bau agama. Itu nanti menjadi salah seorang yang mendapat perlindungan Allah di yaumul qiyamah. Dampaknya nih. Aduh, jadi Bukan dampak dunia aja Mbak Mary. tapi nggak anak muda aja kan Pak Haji, anak tua boleh Tapi dong. yang disebut di situ anak muda. Karena orang tua nggak masuk surga lagi. Waduh Pak. Jadi, nah ini bonus buat anak muda yang nanti pokoknya yang mendengar podcast kita pagi hari ini, bahwasannya anak muda itu justru menjadi pelopor ya Pak Haji ya. Bagaimana kalau misalkan yang orang tua kita tidak aware dengan halal, anak muda yang mengingatkan. Nah itu ya, jadi agen of change lah perempuan ya, anak muda. Dan itu yang dijanjikan Allah akan mendapatkan 7 golongan, dan salah satunya anak muda yang aware dengan agamanya. Nah, itu 7 golongan yang masuk surga nih Pak Haji. Yang dapatkan perlindungan di mana saat itu tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan dari Allah, itu kan. Jadi syafaat lah ya. Iya, saya pertolongan kan ini bagus nih kampanyenya, kebetulan juga penggeraknya muda. Gitu. Penggeraknya muda Udah nggak kali-kali. Iya, muda banget. Muda ya. Jadi Mbak Ziana ngerangkap nih ya, bukan sekedar kewajiban. Jangan salah satu yang dapat perlindungan nanti. Amin, amin ya. Jadi saya geret Pak. Iya nih, gimana nih Mbak Aziana nih, bagaimana tantangan Mbak Aziana sebagai PJPH sendiri untuk bagaimana mengedukasi masyarakat bahwasannya halal itu bukan hanya sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Nah, gimana tuh Mbak Aziana? Sebenarnya tantangannya itu langsung ke tadi itu ya, teknis lapangan. Itu kalau misalnya kadang ada yang belum bersertifikat, terus kita tawarin nih untuk daftar sertifikasi, karena kebetulan produknya juga mudah gitu loh Pak. Jawabannya selalu gini,
ini aman kan gitu. Karena yang kita butuhkan saat itu adalah mungkin identitas pribadi kayak mungkin NIK dan segala macamnya. Karena kalau misalnya beliau yang mengurus atau masuk ke website itu kan prosesnya akan sangat lama gitu ya. Apalagi yang mungkin orang-orang yang nggak ngerti tentang teknologi, karena kan kita bantu, dan itu mereka tuh kadang was-was juga soal keamanan identitas. Yang kedua sama tadi takut mahal gitu, takut ada uangnya mahal. Iya, gitu, takut ada biaya. Dan ingat-ingat ya buat teman-teman semua, karena masih ada kuota halal sertifikat halal gratis tadi. Jadi kalau misalnya memang ada nanti pungutan biaya yang tidak terduga, itu tolong nanti mungkin boleh diadukan aja gitu. Ini sekaligus juga mengkampanyekan sosial media Halal Waikanan ya. Iya, boleh silakan Mbak Ziana biar Instagramnya ada Halal Waikanan. Kita udah sedia di TikTok, Facebook dan juga X atau Twitter nih, apalagi anak-anak muda banyak banget yang di Twitter sekarang. Pokoknya jangan sungkan-sungkan buat nanya atau DM ya. Karena kita halal ya. Betul, kita akan selalu open kok, tenang aja. Mau tengah malam juga open Mbak Ziana ya, mau ngomongin Mbak ini. Yang penting gak modus ya. Ya mulai loh. Mau dokter halal nih Mbak, nggak halalin Mbaknya gimana? Nah, susah kalau yang itu, nanti dulu. Oke. Nah ini sekarang kita masuk ke closing statement nih. Bagaimana nih dari Pak Haji sebagai Kapok Jalu Provinsi dan sebagai Satgas, closing statementnya seperti apa biar masyarakat untuk seperti apa halal? Ya. Mungkin ya dalam hal halal ini ya, memperhatikan halal itu seperti rasa syukur kita kepada perhatian Allah kepada kita. Jadi kita memperhatikan Allah sudah ngasih sinyal itu, dan sinyal itu sudah ribuan tahun yang lalu dikampanyekan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan hanya di Al-Baqarah, tapi di surat-surat yang lain ya, menyebutkan tentang halal. Maka mari kita sambut tahun wajib halal 2006 ini dengan semangat sukacita bahwa ini bagian dari dakwah kita, anugerah kita. Terima kasih. Ya. Oh, saya takut ditanya lagi, jadi saya tutup. Gitu. Makasih dulu nih sebelum ditanya lagi. Padahal masih mau nanya gitu. Udah ditutup. Jadi, nah ya berarti dari closing dari Pak Haji sebagai Kapok Jalu, sebagai Satgas, bahwasannya halal itu adalah anugerah, bukan hanya sekedar kewajiban kita sebagai manusia, tapi adalah anugerah Allah untuk kita mempertahankan kebaikan hati, lahir dan batin kita ya Pak Haji ya. Bukan hanya makanan, tapi semua produk yang kita gunakan dalam sehari-hari. Kemudian selanjutnya Mbak Ziana, silakan sebagai PJPH Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, bagaimana closing statement-nya? Oke, untuk wajib halal 2026 jangan lupa untuk masyarakat semuanya ya, karena memang sudah ada aturannya gitu tentang wajib halal. Jangan lupa yang belum bersertifikat halal silakan mendaftarkan ya sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian mari sukseskan juga program-program pemerintah ini gitu ya, karena halal ini tuh dari kita untuk kita juga, dari kebaikannya seperti itu. Ya, makasih juga. Ya makanya semangat terus lah. Ya ini saya sebagai host tentunya luar biasa ya, ini juga tahap pembelajaran saya nih, nih belajar juga nih karena nggak tahu juga nih halal nih kan. Oke. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Haji M. Ali SAGMM, Kapok Jalu Provinsi Lampung, dan Mbak Aziana Tudian Hanif SE, PJPH Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Kita sampailah sudah di penghujung podcast kita. Saya sebagai host Heri Fitrianti, mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang dan lebihnya kita tetap semangat lah pokoknya ya. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Haji. kasih.